Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang lingkaran. Kemarin, Ibu membahas tentang lingkaran, sama-sama lingkaran di bab lingkaran. Tapi yang kemarin Ibu membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Untuk yang hari ini, Ibu akan membahas tentang mengenal atau menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Sebelum masuk di sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, di sini ada 4 benda. Ada sebuah roda, lalu ada VCD, lalu ada jam, dan lalu ada koin. Apa nama bentuk gambar tersebut? Bentuk dari 4 gambar di sini adalah apa? Hayo. 4 gambar di situ tadi adalah lingkaran. Nah, kemarin Ibu membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran jangan sampai lupa ada 8. Dilihat lagi unsur-unsur lingkarannya. Masuk ke mengenal sudut pusat dan sudut keliling. Ini ada sebuah gambar lingkaran. Titik L adalah pusat lingkaran. Ini adalah pusat lingkaran. Nah, sedangkan sudut BLC dinamakan sudut pusat lingkaran. Kenapa? Karena titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran. Sedangkan sudut BAC disebut sudut keliling lingkaran karena titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Ini BAC, dia adalah keliling lingkaran. Nih, terletak di keliling lingkaran, makanya disebut sebagai sudut keliling. Masuk di yang pertama adalah sudut pusat dan sudut keliling. Di sini ada gambarnya. Sudut ABC disebut sebagai sudut keliling. Masuk ke rumusnya langsung. Untuk sudut keliling, rumusnya adalah sudut BAC atau ABC sama dengan 1/2 dikalikan dengan sudut AOC. Ini adalah rumus dari sudut keliling. Sedangkan untuk sudut pusat terletak di sudut AOC. Berarti sudut AOC sama dengan 2 dikalikan dengan sudut BAC atau ABC. Paham ya? Kalau sudut pusat tinggal dikali 2, sedangkan sudut keliling tinggal dibagi 2. Masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Pada gambar di samping diketahui besar sudut AOB-nya adalah 80 derajat. Hitunglah besar sudut ACB. Diketahui tadi besar sudut AOB-nya adalah 80 derajat. Nih, 80 derajat AOB. Yang ditanyakan adalah besar sudut ACB. Berarti kalau ACB dia masuknya adalah di sudut keliling. Kalau sudut keliling berarti tinggal dibagi 2. Rumusnya adalah sudut ACB sama dengan 1/2 dikalikan sudut AOB. 1/2-nya kalian turunkan ke bawah dikali AOB-nya tadi diketahui adalah 80 derajat. 80 dibagi 2, hasilnya adalah 40 derajat. Jadi besar sudut ACB adalah 40 derajat. Paham sampai di sini? Lanjut ke yang kedua. Di sini ada sudut keliling yang menghadap, diameter lingkaran besarnya adalah 90 derajat. Ini bentuk dari sudut keliling yang besarnya adalah 90 derajat. Rumusnya adalah langsung masuk ke rumus. Di sini untuk besarannya adalah sudut BCA sama dengan 90 derajat. Masuk ke contoh soal. Pada gambar di atas, jika sudut BAC sama dengan 28 derajat, berapa besar sudut CBA? Diketahui besar sudut BCA sama dengan 28 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut dari CBA. Langsung masuk ke rumus. Di sini masuk rumusnya adalah sudut CBA sama dengan 180 derajat. Kenapa 180? Karena dia setengah lingkaran. Dikurang sudut BAC dikurangi sudut BCA. 180 derajatnya diturunkan ke bawah. Sudut BAC-nya sudah diketahui tadi 90 derajat.
Dan sudut BCA-nya sudah diketahui 28 derajat. 180 dikurangi 90 hasilnya adalah 90 derajat. 90 dikurangi 28 hasilnya adalah 62 derajat. Paham sampai di sini? Masuk di yang ketiga. Yang ketiga adalah sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya sama besar. Ingat ya, semua besarannya dia sama besar. Mau itu sudut A, BE, A, BE, berarti dia sudutnya sama besar. ABE sama dengan sudut ACE sama dengan sudut ADE. Dia sama besar karena sudut kelilingnya menghadap busur, jadi dia besarannya sama besar. Contoh soalnya, pada gambar di samping jika diketahui sudut ADB-nya sama dengan 35 derajat, ADB 35 derajat dan sudut CBD sama dengan 40 derajat, maka berapa besar sudut ACB dan CAD? Di sini diketahui sudut ADB sama dengan 35 derajat dan sudut CBD sama dengan 40 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut ACB dan besar sudut CAD. Karena dia sama besar, kita lihat di sini untuk ACB, dia sama besar dengan apa sih? ACB, ACB. Nah, dia sama besar dengan apa? Dia sama besar dengan BDA atau ABD. Besarannya berapa? 35 derajat. Sedangkan untuk sudut CAD, nah, besar sudut CAD, mana CAD? CAD, dia sama besar sama mana? DBC atau CBD. Jadi, kesimpulannya adalah besar sudut ACB adalah 35 derajat dan besar sudut CAD adalah 40 derajat. Paham sampai di sini? Masuk sudut yang keempat. Di sini untuk sudut yang keempat, besar sudut antara sudut tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Di sini ada kata-kata di dalam lingkaran. Berarti dia kalau di dalam, ingat, dia rumusnya ditambah. Kalau di dalam dia ditambah. Berarti rumusnya adalah sudut AED sama dengan 1/2 dikalikan sudut BOC ditambah sudut AOD. Langsung masuk ke contoh soal. Pada gambar di samping, besar sudut POR sama dengan 60 derajat. POR. Dia adalah 60 derajat. Dan sudut QOS, mana QOS? QOS adalah 40 derajat. Jadi diketahui di sini adalah sudut POR sama dengan 60 derajat dan sudut QOS sama dengan 40 derajat. Yang ditanyakan adalah hitunglah besar sudut PTR. Ditanya berarti sudut PTR-nya berapa. Masuk, karena dia di dalam lingkaran berarti dia ditambah. Tinggal dimasukkan rumus sudut PTR sama dengan 1/2 dikalikan sudut POR ditambah sudut QOS. Sama dengan 1/2. Sudut POR-nya tadi sudah diketahui 60 derajat ditambah sudut QOS-nya juga sudah diketahui 40 derajat. 60 ditambah 40 hasilnya 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50 derajat. Paham sampai di sini? Masuk di sudut yang terakhir adalah sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Ini dia di luar lingkaran. Kalau dia di luar, dia bentukannya seperti ini. Dia di luar lingkaran, rumusnya tinggal dikurang. Ingat ya, kalau dia garisnya di luar lingkaran berarti dia rumusnya dikurang. Langsung Nah, kita masuk ke contoh soal. Pada gambar di bawah ini, besar sudut
POR sama dengan 110 derajat dan sudut QOS sama dengan 40 derajat. Hitunglah besar sudut PTR. Diketahui sudut POR sama dengan 110 derajat dan sudut QOS sama dengan 40 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut PTR. Yang mana sih PTR nih? Ini adalah PTR. Berarti dia ada di luar lingkaran. Kalau di luar berarti dia rumusnya dikurangkan. Sudut PTR sama dengan 1/2 dikalikan sudut POR dikurangi sudut QOS. 1/2-nya diturunkan. Tadi sudut POR-nya sudah diketahui 110 derajat dikurangi sudut QOS-nya 40 derajat. Berarti sama dengan 1/2 110 dikurangi 40 hasilnya adalah 70 derajat. 70 dibagi 2 hasilnya adalah 35 derajat. Jadi besar sudut PTR sama dengan 35 derajat. Paham sampai di sini? Sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga pembahasan yang Ibu sampaikan hari ini kalian pahami dan kalian mengerti ya nak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.